Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini kalian atau kita juga akan mempelajari tentang penggunaan gawai atau gadget secara sehat. Bagaimana kalian menggunakan gawai atau gadget untuk saat ini? Apakah kalian sudah menggunakannya secara benar? Mari kita mempelajarinya. Perhatikan di sini, apa sih yang akan kita pelajari? Di sini, pada dasarnya, di dalam belajar kita mengenal dengan membaca, mendengar, melihat, merasakan, melakukan, dan mengajarkan. Adapun hakikat dari belajar itu sendiri adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Bisa melewati jalan lain, menutup lubang dengan memberi tanda, kemudian membawa pada keselamatan atau kesuksesan. Jika kita dapat belajar dengan baik, maka tentunya kita nantinya akan mendapatkan atau memperoleh suatu keberhasilan. Mengapa kita berkumpul di sini? Karena dunia sudah berubah, kemudian kita tidak siap. Dan di sini kita akan mendapatkan dampaknya. Perhatikan, dunia telah berubah. Kita di sini belajar dengan menggunakan gadget. 12 tahun pasca smartphone layar sentuh dikenalkan pertama kali. Kemudian informasi bergerak secepat cahaya. Teknologi yang dulunya digunakan untuk memberangkatkan orang ke bulan kini berada di dalam genggaman kita. Sekarang sudahkah kita menyiapkan diri kita untuk perubahan ini? Kita belum siap dengan perubahan. Kurang dalam mempelajarinya atau salah dalam mempelajarinya. Kita memegang teknologi canggih tanpa tahu cara mengendalikan, seperti membawa mobil tanpa tahu aturan lalu lintas. Terjerumus pada penggunaan teknologi yang keliru, padahal remaja sebagai penentu masa depan bangsa. Apa dampak yang kita dapatkan di sini? Manusia harusnya menjadi sumber inovasi teknologi, justru menjadi hamba dari teknologi. Kita tidak mampu mengkontrol hingga kitalah yang dikuasai. Terjerumus pada konten negatif seperti pornografi, judi ataupun berita-berita hoax. Kecanduan gadget, kecanduan game online, inilah yang nantinya akan menghancurkan masa depan anak-anak kita. Sekarang apa tujuannya? Kita menggunakan gadget ini, teknologi ini. Menjadi pengendali, bukan dikendalikan. Memanfaatkan fasilitas sebagai alat meraih cita-cita dan prestasi. Solusinya apa? Mengenali sebab kecanduan, memahami cara antisipasi atau sembuh, mengenali fungsi dan kemampuan teknologi atau gadget dengan benar, dan motivasi ampuh. Sebab-sebab kecanduan gadget. Kenapa sih kita selalu bisa kecanduan gadget? Sebab kecanduan gadget di sini, gadget itu didesain untuk menarik perhatian manusia, terutama di sini adalah anak-anak muda. Tampilannya, desain layarnya, kecepatannya. Gadget juga didesain untuk menghibur, mengubah bentuk hiburan, pull to refresh, algoritma minat, strategi mengeruk uang. Jadi di dalam gadget tersebut kita bisa, ya seperti yang dikatakan di situ, mengeruk minat, mengeruk uang, ya. Kemudian warna yang menarik, tidak mampu mengendalikan diri, kemudian takut efek FOMO, fear of missing out. Harusnya dampak dan antisipasi ini, bagaimana kita mengurangi kecanduan terhadap gadget di internet ini, yaitu
Antisipasinya, kita mengenali fungsi gadget, mengenali dampak-dampak negatif dari gadget dan internet, tahu kapan waktu yang tepat dan bagaimana cara mengoptimalkan gadget, memiliki trik-trik untuk mengatasi kecanduan utamanya pada konten negatif. Ini semua adalah bentuk-bentuk dari gadget. Kalau kalian lihat pada gambar layar di situ, itu semuanya merupakan gadget. Jadi bukan saja merupakan HP, tetapi semuanya di sini. Sekarang apa sih manfaat internet itu untuk aku, untuk saya, apa saja? Nah, di sini internet mempunyai manfaat sebagai gudang informasi yang murah, pendorong kreativitas, sebagai komunikasi, dan juga sebagai untuk belajar asik. Ya, saya kira untuk anak-anak sekarang semuanya hampir mengenal gadget gawai atau HP atau mungkin laptop yang biasa sering kita gunakan. Setiap hari anak-anak di sini memegang HP, entah itu dibuat untuk hiburan, musik, lagu, game, atau juga sebagai alat bantu untuk pembelajaran online di sekolah. Terutama di saat pandemi ini, ya, di saat era pandemi ini, semua siswa, semua anak-anak sekolah membutuhkan HP ataupun laptop sebagai sarana pembelajaran. Nah, tetapi kita juga harus tahu di sini mempunyai dampak buruknya juga ada. Ya, dampak buruk itu akan tampak apabila kita berlebihan atau keliru dalam menggunakannya. Ya, kalau kalian lihat di sini anak-anak kalau bermain game semangat, tetapi pada saat belajar mengantuk. Nah, apa di sini dampaknya? Malas belajar. Kemudian mudah terpengaruh perilaku menyimpang. Kurangnya teman nyata. Kalau di zaman-zaman dahulu tanpa adanya gadget, anak-anak sering bermain di lapangan, entah di sekitarnya, bersosialisasi dengan temannya. Tetapi anak-anak sekarang yang sering menggunakan gadget, mereka bermain dengan HP-nya atau dengan gadgetnya di sini. Maka di sini dikatakan kurangnya teman nyata. Kemudian anak-anak juga sering lupa waktu. Anak-anak tidak tahu kapan waktu untuk belajar, kapan waktunya untuk istirahat, kapan waktunya untuk bermain game. Kemudian anak-anak sekarang juga saling, kalau kita dengar, saling mengejek di dunia maya. Inilah ya kekurangan atau dampak buruknya. Nah, semuanya itu nanti akan berakibat kesehatan yang menurun. Kalau kita lihat di beberapa media, di dalam pemberitaan, anak-anak yang kelebihan bermain gadget, ya, di sini ada yang sampai masuk ke rumah sakit karena mereka terlalu sering di dalam sehariannya menggunakan gadget tersebut, kerusakan pada otak ataupun juga matanya. Sedangkan dampak negatif dari penggunaan internet diantaranya adalah kejahatan cyber, ya, di mana saat ini banyak sekali kejahatan cyber yang tidak difahami oleh anak-anak. Ini ya. Kemudian yang kedua tentang pelanggaran hak cipta, kemudian munculnya kekejaman dan kekerasan, kemudian masuknya budaya asing, dan yang terakhir tentang bahaya perjudian dan pornografi. Kemudian di sini dari beberapa kejahatan tersebut mempunyai efek, misalnya saja dari efek pornografi. Pornografi efeknya seperti narkoba yang membuat anak-anak kecanduan dan merusak diri sendiri. Ya. Kemudian berikutnya di sini ada menurut penelitian yang dipublikasikan di JAMA Psikiatri tahun 2014, menonton pornografi secara teratur dapat mengumpulkan respon emosi dan kerusakan otak. Ini yang tidak atau belum dipahami oleh anak-anak.
Kemudian saya lanjutkan lagi. Kemudian di sini ada kejahatan yang lain. Hati-hati ya, anak-anak, jika kalian diajak untuk bertemu oleh seseorang yang kalian kenal melalui media sosial, misalnya saja melalui Facebook. Kadangkala di profil picture, di profilnya anak-anak tersebut yang ingin berkenalan dengan kalian itu tampangnya tidak sesuai, tidak sama dengan aslinya. Nah, ini yang membuat kadang-kadang timbul kejahatan. Sekarang bagaimana untuk mengatasi kecanduan tersebut? Di sini dimunculkan ada tip dan triknya. Yang pertama, tinggalkan atau beralihlah ke telepon biasa misalnya. Kemudian buka mata, banyaklah kegiatan positif di luar gadget atau internet. Berikutnya, pengaturan waktu yang tegas. Jadi kalian harus bisa menggunakan waktu, pandai-pandai mengatur waktu. Kapan saya menggunakan gadget ini, kapan saya harus bercengkrama dengan keluarga, dengan teman, dan lain sebagainya. Kemudian jika kita sudah bisa mengendalikan, kalian bisa menghapus blok-blok atau hal-hal yang berpotensi negatif. Misalnya menginstal aplikasi dari HP. Jadi beberapa aplikasi yang tidak menunjang aktivitas kalian itu bisa kalian hapus. Kemudian memblokir penggunaan aplikasi. Menggunakan aplikasi yang track record, misalnya yang ada di HP kalian yang biasa digunakan. Kemudian rubah warna HP menjadi monokrom, hitam putih. Nah, seperti itu. Ingatlah, di masa depan Anda dikendalikan oleh orang lain, oleh lainnya, atau bisa mencapai cita-cita, ya. Gadget atau internet sebagai salah satu alat untuk mencapai cita-cita. Ini yang perlu ditekankan. Ini ada beberapa gambar gadget yang nantinya bisa diubah ke dalam bentuk hitam putih. Sekarang kapan kita bisa menggunakan internet? Di sini yang boleh menggunakan internet yaitu pada saat kita belajar di rumah seperti yang saat ini kita lakukan. Kemudian pada saat kita mengikuti latihan atau tryout online, kemudian panduan kreativitas, dan ada hal-hal yang positif yang akan berbagi. Ya. Kemudian yang tidak disarankan di sini adalah, jadi anak-anak yang tidak disarankan dalam penggunaan HP adalah hanya bermain saja, bermain-main atau main game, kemudian nonton film, kemudian membuli atau mengejek teman yang melalui media sosial. Di sini kalian seringkali lupa waktu. Kalau sudah main HP, main game, nonton film, kita lupa waktu. Kemudian menyakiti hati teman, orang tua, dan guru. Kadangkala kalau sudah memegang HP, kita sudah tidak peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Ada guru di sekitar kita, di sebelah kita, ada orang tua di sebelah kita, ada adik atau kakak di sebelah kita. Kita sudah tidak memperdulikan. Kita hanya asik dengan HP kita. Itu yang disayangkan atau untuk tidak disarankan, ya. Jadi kalau kita ingin menemukan hal-hal yang bermanfaat di internet, bagaimanakah caranya? Nah, perhatikan di sini, ini ada beberapa penggunaan gadget dan internet, yaitu digunakan untuk belajar, kreativitas, video, dan manajemen diri. Belajar, untuk belajar, ya, internet ataupun gadget tadi bisa mencari tahu apa yang belum kita tahu tentang pelajaran dan latihan soal-soal, baik soal UNAS ataupun latihan-latihan ulangan. Nah, mencari tahu kita bisa melalui Wikipedia, Safe Search, dan Tidal, dan mungkin ada yang lainnya lagi. Kemudian dalam pelajaran kita bisa mengikuti Surabaya Belajar, atau mungkin kalau dari nanti mungkin dari Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kalian, ya. Kemudian untuk latihan soal-soal, di sini ada tryout online. Di sini di Surabaya mempunyai banyak sekali
program yang bisa dimanfaatkan oleh para pelajar ya. Di tiap-tiap tempat ya di Surabaya dibangun sarana olahraga, rekreasi, taman, lapangan dan lain sebagainya. Common Center di 112, mall pelayanan publik dan berkomunikasi dengan masyarakat melalui media sosial. Ini yang dari Pemkot, kemudian yang dari dinas. Ada forum anak Surabaya, ada pelajar pelopor Surabaya, pemilihan duta anak, peneliti belia dan lomba-lomba lainnya, konselor sebaya dan organisasi belajar Surabaya. Nah, ini adalah foto mantan wali kota Surabaya yang dekat dengan anak-anak sekolah ya. Kemudian mari kita meraih harapan dan cita-cita dengan ampuh. Meraih harapan dan cita-cita dengan ampuh. Apa sih ampuh itu? Ya, di sini ampuh kita tuliskan adalah satu, ambil kesempatan. Ampuh, A-nya, ambil kesempatan. Kalian perlu melihat dunia yang kalian jalani sebagai kesempatan yang harus kalian manfaatkan. Karena pas kesempatan yang tidak kamu ambil, maka kalian akan menjadi kesempitan. Yang kedua, M, mantapkan motivasi. Kalian perlu membekali diri dengan motivasi yang mantap. Setiap langkah yang kalian ambil atau yang kalian jalani adalah bagian dari sukses yang kamu rencanakan dan dapat membuat kamu makin dewasa dalam pemikiran dan tindakan. Kemudian berikutnya P, apa itu P? Pelajari keterampilan. Modal lain yang tidak kalah pentingnya adalah untuk dipelajari adalah keterampilan yang bisa membuat kalian lebih ahli dengan menguasai keterampilan berpikir dan belajar. Kemudian U, apakah itu U? U adalah usaha optimal. Kalian akan mengalami kegagalan dan kesuksesan. Yang paling penting bukan tentang apa yang kalian alami, melainkan bagaimana kalian menghadapi pengalaman tersebut. Kalian butuh kunci-kunci untuk mengatasi baik itu kegagalan ataupun kesuksesan. Yang terakhir yaitu H. Apakah H itu? H adalah hidup seimbang. Kalian tidak hanya memahami apa yang kalian yakini, tetapi perlu juga mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, demikian untuk meraih cita-cita dan harapan ampuh. Ya, jadi kalian bisa menggunakan teknologi gawe atau gadget kalian secara sehat dengan apa yang sudah kita uraikan tadi. Demikian anak-anak, pertemuan kita tentang penggunaan teknologi gadget atau gawe secara sehat. Selanjutnya kalian bisa mengambil hal-hal positif apa yang bisa kalian terapkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Terima kasih, salam sehat selalu.